Halo, Go. Halo, bro. Waduh. Sorry ganggu nih. Wah, lagi makan apa nih, Go? Mangan rawon, bro. Wah, enak, bro, rawon nih, bro. Rawon etnik ya, Go. Rawon etnik Indonesia, mantap. Isinya apa itu, Go? Rawon isi bro. Isi daging kelinci. Enggak lah. Isi daging sapi, bro. Sapi. Jadi salah satu spesial di etnik Indonesia gitu. Pernah nyoba belum? Pernah. Mantap. Iki nggak apa-apa kok, nggih buntelan kayak kafan iki bahaya iki. Kita opening dulu. Boleh. Oke, kita opening dulu ya. Setelah makan ya? Boleh. Makan dulu, guys. Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Rivo Cahyono sama Mas Roni. Ini Mas Roni ini jago yang ngurus semua editing, guys. Tapi Mas Roni kalau depan kamera agak malu-malu kucing nih. Agak dredeg katanya. Gugup ya, padahal dia tiap hari pegang kamera, guys. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan yang tetap semangat, tetap sehat. Dan semoga video-video kita bisa bermanfaat ya, Mas ya. Amin. Dan semoga semakin kita mengupload video-video, semakin juga banyak pecinta-pecinta pusaka yang baru ya, untuk pecinta pusaka dan budaya Indonesia. Ini lagi ngapain ini, Mas? Lagi bawa yang ini nih, agak kain putih, agak serem-serem juga. Ini apa ini, Mas? Ini punya mertua saya, almarhum mertua saya. Oke. Almarhum mertua. Jadi Mas Roni lagi dapat hibahan atau gimana nih? Disuruh itu sih, liatin apa nama. Oke, kita ini ya, kita lihat ini ya. Ceritanya gimana nih kok bisa tiba-tiba di awal kan bawa datang nih, sowan lah ke rumah Oke. sama istri. Terus biasalah buka catatan kris-kris kalau ada orang ini buat teman-teman yang pernah yang banyak yang komen-komen ya, ada ini ya. Terus di komentar, itu catatan buat apa, Roni? Ini mah buat orang-orang yang mau beli keris. Oke, mertua tanya ini ya. Mertua. Kirain kamu mau tombok togel mungkin. Terus mertua, oh sebentar gitu. Terus dia ke dalam kayak beres-beres kayak kayu-kayu atau terus dibawa ini, kaget aku. Loh mama itu punya siapa? Ini punya almarhum papamu. Oh, oke. Gitu, punya almarhum papamu. Almarhum mertua ya berarti ya. Cuman ini ceritanya dari yang tua-tua katanya gitu. Turun temurun berarti. Iya. Kalau kilasnya itu papa Malang, kalau mama ini Manado. Oke. Jadi yang dari Malang ini ya? Iya. Yang dari yang mertua pria ya? Pria. Oke. Terus ini sebenarnya karena papa udah almarhum, wasiatnya disuruh kasih ke anak laki-laki yang lebih tua. Yang tertua, anak laki-laki yang paling tua. Tapi sudah almarhum. Almarhum juga, anak yang paling tua. Terus ini bingung nih, niatnya mau diapain. Terus ditanyalah, saya suruh buka, ini jenis apa, terus keris apa, gunanya untuk apa, gitu. Karena aku merasa, wah, saya nggak bisa, ya sepengetahuan saya, makanya saya bawa ke Rivo. Oke, mantap. Jadi teman-teman mungkin juga pengen tahu ya isinya apa ya, Ron ya? Iya, bener. Saya juga belum pernah, ini nih, baru belum pernah lihat juga. Jadi mungkin kita bisa review bareng-bareng. Sambil kita mungkin, saya ada unboxing juga sih, Ron. Jadi ini udah tak siapin tadi waktu dari rumah bawa ke cafe, tapi nanti aja ya, kita review ini dulu ya. Boleh. Saya buka ya. Iya, buka Ron. Ini saya patah nih, Go. Oh, nggak apa-apa, nanti bisa diservis. Ininya. Jagonya Mas Hamdi nih, servisnya. Ini boleh nggak ngulis? Iya, boleh. Ini mungkin Ladrang Surakarta, benar? Ladrang Surakarta, dari warangkanya, warangka Ladrang Surakarta, besar dia bentukannya. Bener ya? Betul. Oke. Saya buka ya. Iya. Ini cuman ini ada patah ya, Ron? Iya. Dalam pengiriman atau barusan? Enggak, ini kan udah nggak dibuka lama. selama udah meninggal kan 7 tahun. Jadi di dalam kotak ditumpuk-tumpuk gitu. Oke. Kemarin dapatnya sih berdebu banget. Ya, nanti bisa diservis ya. Iya. Oke. Terus ini dedernya. Iya. Dedernya di sini kemarin tuh ada rambut kok. Ya. Ada rambut gitu. Ini buka ya. Mantap, bro. Ini boleh nggak saya itu ya? Ini
Kalau di riset ya, Mas Roni coba riset kemarin ini ya, oke. Iya, masuk belajar editing lah. Iya. Ini kan 91, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iya. 9 itu bisa panimbal atau carang soka. Terus di sini ada gerenengan. Bener nggak? Iya, gerenengan. Di sini kembang kacang. Sampai segitu dulu. Oke. Untuk pamornya saya belum paham. Oke, sip, mantap. Jadi Mas Roni udah mulai riset tentang kerisnya, dan kalau antara dua yang sangat mirip ya, kalau nggak panimbal, carang soka. Nah biasanya yang membedakan itu dari sogoannya. Jadi kalau misalnya ada sogoannya masuk panimbal. Tapi kalau nggak ada sogoannya seperti ini, masuk carang soka. Nah kalau dari pamor, kita bicara pamor, ini kan jadi udah pasti bisa dibilang masuk dapurnya dapur carang soka. Dapur carang soka itu looknya 9, ada gerenengan, ada kembang kacang, ada jenggotan, dan juga ini tidak ada sogoan tengahnya. Jadi masuk dapur carang soka. Kalau ada sogoannya masuk panimbal. Wah, ini bagus loh, Ron. Ini jadi ini ada rahasianya nih, Ron. Tunggu ya. Kalau tak lihat ini dari pamornya masuk pamor seperti Wosuta. Cuman kalau dari bentuk bulat-bulatan sini, Ron, ini ada yang bilang juga ular lulut. Dapur ular lulut, pamor ular lulut di bulat-bulatan ini. Ya antara kalau bilang secara umum sih bisa masuk Wosuta. Tapi kalau kita bicara tentang ada bulat-bulatan yang dari ujung sampai ujung ini bisa mungkin juga masuk dapuran ular lulut. Jadi biasanya ular lulut itu untuk kepemimpinan, supaya orang itu ketika kewibawaannya itu orang itu bisa nurut lah sama pemegangnya gitu ya. Nah tapi yang unik ini, yang saya menarik ini ada yang seperti garis nih, Ron, di sini, Ron. Oh iya. Nah seperti garis ini ada pamor rahasia di sini yang banyak orang dibilang pamor tangkis. Pamor tangkis itu ada seperti garis di sini melintang. Nah ini disengaja sama empunya, dibuat seperti ini sebagai simbol untuk menangkis segala mara bahaya. Nah ini jarang banget ada pusaka dengan pamor tangkis seperti ini. Ini salah satu keunikannya. Dan juga, Ron, waktu tadi saya lihat di sebelah sini, ini ada seperti ini ya, Ron ya. Ada seperti huruf kalau nggak salah bisa bilang Allah atau apa ini? Oh iya. Iya kan? Iya, baru sadar saya. Ya ini kadang-kadang orang nggak perhatikan bahwa dulu orang waktu buat pusaka itu, yang namanya empu itu kan juga seniman ya, Ron ya. Seniman itu pasti pengen menorehkan sesuatu yang spesial di setiap karyanya. Apalagi yang pesan itu mungkin orang-orang yang pembesar atau orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih. Itu biasanya dimasukkan pamor tangkis itu sebagai untuk menangkis mara bahaya dan juga simbol pengingat. Kalau ada simbolnya Allah atau ada simbolnya cakra atau simbolnya sesuatu yang lain, itu biasanya sebagai pengingat tentang sesuatu simbol yang khusus itu. Nah itu jarang banget di dalam pusaka itu ada seperti itu. Kalau empunya ini nggak biasa-biasa, nggak bisa buat pamor. Ini pamor, bukan kinata ya, maksudnya bukan dipaksakan dengan garis kinata atau diukir, bukan. Tapi ini benar-benar lipatan pamor yang berbentuk seperti huruf Allah itu. Iya sih benar, orang Islam ya. Nah itu dia, makanya salah satu pusaka yang istilahnya garapnya garap daleman juga, garap orang yang nggak sembarangan. Daleman itu empu-empu yang bekerja di dalam keraton. Nah itu biasanya mempunyai kemampuan yang lebih daripada empu-empu yang di luar keraton. Kalau saya bilang sih, kalau dari bentuknya, dari dapurannya, dari warna pamornya, dari bahan besinya, ini masuk keris daleman, keris yang orang ningrat. Ini keluargamu ada turunan ningrat nggak? Rata-rata namanya itu Raden. Wah. Istri saya. Kalau ini Raden beneran, kalau aku kan baru dikasih julukan loh. Jadi kan kalau saya kan kalau ini berarti memang turun temurun keluarganya dari istri itu memang ada hubungannya erat dengan keraton dan memang berdarah biru.
Itu gitu. ya saya nggak paham sebenarnya. Pasti karena ada Raden atau Roro ya. Kalau istrimu berarti masuk Raden Roro, berarti memang istilahnya kerabat daripada keraton. Tapi kadang-kadang orang karena udah menyebar banyak, jadi mungkin silaturahmi sama keluarga terdekat udah ini. Tapi dari kerisnya aja kita bisa melihat silsilah daripada yang punya gitu loh. Jadi kalau kerisnya keris dalaman keraton, biasanya yang megang juga ada keturunan daripada keraton itu sendiri. Yang mana kalau kita bicara tentang keris ini ada hubungannya dengan Surakarta, kemungkinan masih ada keturunan dengan Pakubuwono istrimu. Kalau ini coba tanya mertua ini ya, mertua dari suaminya itu ada nggak keturunan dari sana? Itu bisa dipelajari, Ron. Mungkin udah waktunya kayak keturunan kayak kita ini kan kadang-kadang kita terputus ya sama garis keturunan dari kakek kita atau dari yang bapak bawa sampai ke atas ya. Nah itu udah waktunya mungkin kita mencari tahu. Siapa tahu memang dari situ ada hubungan kekerabatan yang dekat dengan keraton dan itu menjadi tali silaturahmi juga buat istri kamu ke lingkungan keraton gitu. Cuman ini keris bagus, masuk dapuran Carangsoka. Dan ini salah satu pusaka yang sangat unik, ada pamor tangkisnya, ada lafaz Allahnya juga, dan juga secara ini ya, secara arti daripada Carangsoka itu sendiri adalah dia mempunyai arti yang cukup dalam. Dan ini mungkin dari arti dapur Carangsoka ini bisa kamu kaitkan dengan yang punya pertama keris ini. Jadi carang itu adalah ranting, soka itu adalah duka cita. Jadi keris Carangsoka sendiri adalah perlambang daripada rasa duka yang mendalam. Entah itu ketika yang punya ini sedang dalam masa duka atau sedang dalam masalah yang besar, atau sebagai penyemangat untuk dia bisa melewati masalah yang sedang dihadapi. Kemungkinan bisa dari masalah dalam keluarga, bisa jadi masalah di dalam kehidupannya, dalam perjuangannya. Karena kalau kita lihat dari dapurannya dan dari material besinya, kita bisa tarik ke era Mataram ya. Ini kemungkinan besar masuk Pakubuwono sepuh. Mungkin Pakubuwono bisa Pakubuwono 5 sampai sebelumnya, mungkin abad ke-18. Nah, pada era itu kemungkinan sedang terjadi masa-masa yang sulit. Entah itu secara pemiliknya secara pribadi ataupun dalam masa perjuangannya di dalam pemerintahan pada saat itu gitu loh. Nah, ini sebagai keris ini kemungkinan besar sebagai penyemangat yang pemegang keris pertama ini supaya bisa melewati masa-masa yang sulit itu. Dan ini bisa juga ditunjukkan dari simbol Allah itu sendiri kan, sebagai penguat iman gitu kan, supaya orang itu selalu ingat kepada Sang Pencipta. Dan tangkis sendiri adalah untuk menangkis segala mara bahaya yang terjadi. Jadi ini kemungkinan besar ya Ron ya, orang pemilik pusaka ini pertama kali adalah orang yang sedang berjuang untuk mencapai sesuatu. Dan pusaka ini menjadi simbol perjuangannya untuk melewati masa-masa sulit itu. Nah, coba kamu cek ini pusaka ini pertama kali siapa yang pegang dan keadaannya pada saat itu seperti apa. Nah, itu bisa diambil suatu bukti sejarah bahwa pusaka atau keris ini bukan hanya sebagai senjata tradisional, tapi juga sebagai alat pawiling. Pawiling itu pengingat kita manusia akan Tuhannya, pengingat kita untuk kita bisa mempunyai keyakinan yang dalam untuk melewati segala keadaan yang sulit yang kita sedang hadapi kayak gitu ya. Wah, ini keren juga nih Ron. Ini harusnya kalau udah ini ya, kalau menurut saya ini rencananya kerisnya mau diapain ini? Nah, gini, kemarin mertua saya ini bingung ya karena nggak ada yang mau merawat. Oke. Beliau tuh tanya, enaknya Roni ini tuh kerisnya seperti apa? Biar mama kita minyaki ya Ron ya. Biar mama ini tahu gitu. Terus nanti tanyain bosnya, enaknya ini diturun-temurunin atau dijual. Kalau memang ini turunan, apa nggak sayang? Tapi kalau ini dijual, apa nggak ada efek pada keluarga gitu. Oke. Jadi pertanyaannya ada dua pilihan nih. Kita
mau dilepas, dialih rawatkan, atau disimpan sebagai warisan keluarga kan gitu. Kalau dialih rawatkan apa ada efeknya? Iya. Secara spiritualnya kayak gitu ya. Nah iya, kalau menurut saya Ron, kalau kamu nggak lagi butuh-butuh amat secara keuangan, lebih baik ini dirawat Ron. Karena sebagai pengingat atau sebagai sebagai simbol cikal bakal daripada keluarga itu sendiri kan. Jadi istilahnya kalau istilahnya barang punya bapak saya misalnya ya, saya punya cincin punya bapak saya itu ya, apapun saya nggak mungkin jual gitu loh. Karena setiap kali saya pakai cincin itu, cincin virus bapak saya punya satu, saya bawa sampai sekarang. Apapun kalau saya pakai cincin itu, saya selalu ingat nasihat orang tua saya gitu. Nah itu kan istilahnya benda yang punya ikatan emosional gitu kan terhadap kita. Nah lebih bagus dirawat sih kalau menurut saya. Tapi kalaupun keputusan keluarga untuk bisa menghibahkan ke orang lain itu pun bagus juga. Kenapa? Karena kalau pusaka ini nggak dirawat, contohnya ini udah berapa tahun nggak dibuka nih? Iya, sekitar 7 tahun. Nah, 7 tahun. Kalau misalnya 20 tahun lagi nggak ada yang ngerawat, akhirnya hilang atau akhirnya termakan karat, rusak, akhirnya hilang juga sejarahnya. Makanya dua-duanya punya nilai plus minus, gitu kan? Kalau dirawat, siapa yang rawat dan bagaimana cara merawatnya, terus ada himpitan ekonomi atau enggak dan segala macam kan? Nah itu ada plus minusnya, tapi kalau dilepas pun ada plus minusnya juga. Iya benar. Ya kan? Hilanglah memori daripada keturunannya istrimu ke atas, tapi kalau dilepas daripada nggak dirawat, dilepas terus ada orang yang lebih merawat, itu juga plus juga gitu loh. Jadi pusaka itu lebih terawat di tangan orang lain. Jadi menurut saya di era yang sekarang ini kita harus open minded gitu kan. Kita harus terbuka pikiran kita. Apapun bentuknya, pusaka adalah warisan budaya yang harus diselamatkan secara filosofi dan spiritual dan fisiknya. Kalau misalnya dalam satu keluarga itu nggak ada yang merawat, lebih bagus dialih rawatkan, mau itu dengan mahar atau dengan penghibahan atau dengan apapun juga, dan akhirnya pusaka itu lebih terawat. Tapi kalau orangnya bisa merawat dengan lebih baik, lebih bagus pusaka itu diwariskan secara turun-temurun, dipelajari. Mungkin juga bisa berguna suatu hari sebagai pengingat bahwa dulu leluhur saya pernah mengalami masa sulit dan dimaterikan di dalam suatu bila pusaka gitu loh. Sebagai penyemangat untuk mereka bisa melewati masa-masa sulit sampai akhirnya ada keturunannya masih melestarikan hingga sekarang. Jadi menurut saya dua-duanya bagus, Ron. Wah, ini bagus ini jarang. Cerita sedikit ya. Pernah itu ada wasiat sih dari almarhum yang ke mama itu. Ma, saya tinggal layar dulu ke luar negeri ya. Nanti kalau ada musibah apa-apa, letak kan keris ini di depan mama, berdoa, minta apa. Nanti kalau benda ini bergerak, mama jangan kabur. Nanti insya Allah itu bakal dekatin mama gitu. Kalau dari pandangan Kurifu seperti apa? Ya bisa jadi karena banyak hal-hal yang kita itu masih sampai sekarang belum bisa menjelaskan gitu loh tentang hal-hal spiritual yang terjadi dalam Tosan Aji itu sendiri. Jadi lebih bagus kita melihat itu sebagai kekuatan yang ada dari Sang Pencipta kan, Ron. Jadi Tuhan itu menciptakan besi sebagai suatu yang luar biasa kan, ada di ayat di Al-Quran juga ya. Dan orang yang mempunyai kemampuan lebih untuk menciptakan suatu pusaka dengan doa dan tirakat, akhirnya pusaka itu mempunyai suatu kekuatan yang mana kekuatan itu sendiri ya dari Sang Pencipta gitu loh. Jadi apapun yang terjadi di dalam dunia spiritual, khususnya dalam pusaka itu, kita harus selalu ingat bahwa itulah kekuatan Sang Pencipta. Jadi saya percaya omongannya pesan dari almarhum bahwa memang ini pusaka memang untuk menangkis segala mara bahaya. Tera dalam pamornya, pamor tangkis, dan ada pamor yang ada ini ya, simbol Allahnya. Mungkin yang berdoa itu mintanya pada Allah itu. Iyalah, jangan minta pada keris. Kalau keris mah ya ini aja. Kita harus mintanya tetap pada Sang Pencipta. Nah, medianya dari hal-hal yang lain kan. Itu. Jadi tetap aja
dilestarikan, dijaga. Iya, lebih baik dijaga. Lebih baik dijaga. Kalau misalnya anak yang tertua udah meninggal, Anaknya ada sih anaknya. ada satu lagi nggak mau ngerawat, misalnya mereka nggak mau ngerawat, ya kamu yang lebih tahu rawat. Iya. Atas izin ibu mertuanya kan. Mertua. Nah itu lebih bagus jadi agemanmu. Siapa tahu yang tertera di dalam pusaka ini terjadi dalam hidupmu. Dalam arti apa? Ini kan pamornya pamor wasuta, pamor kerejekian. Pamornya juga sebelah sininya pamor ular lulut sebagai apa? Pamor kewibawaan. Dan itu mungkin yang sedang kamu butuhkan saat ini. Kamu bentar lagi kan punya anak. Iya, benar. Kamu menjadi orang yang harus berwibawa untuk merawat anakmu kan. Suatu hari kamu punya perusahaan lebih besar atau menangani anak buah lebih banyak. Nah itu mungkin bisa jadi istilahnya penguat lah kehidupan kita. Nah waswutanya adalah lambang dari kerejekian. Yang harusnya orang yang punya pamor waswuta itu dapurnya nggak mungkin kekurangan beras. Jadi selalu beras itu selalu pendapatan itu selalu melimpah. Itu kan doa dari empunya kan ya. Kita boleh percaya boleh enggak, tapi ya buktinya banyak orang yang saya lihat merawat keris dengan baik, hidupnya nggak pernah kekurangan juga dengan usaha dan doa loh ya. Iya. Jadi kita harus lihat ini secara terbuka, secara ini. Tapi bagus Ron, menurut saya dirawat aja. Ini termasuk lama ya, Bu ya? Oh ini tua ini keris sepuh nih bro. Tapi kok biasanya kan kelihatan pamor itu Kelihatan putih dong. banget. Ini enggak, ini karena ini warangan lama, ini warangan tua. Jadi memang seperti ini. Oh. Tapi kalau kamu mau lebih bersih lagi, nanti kalau Mas Hamdi datang suruh bersihin, diwarangi lagi baru keluar pamornya. Tapi kalau menurut saya lebih bagus sesuai apa adanya, karena kan belum terlalu berkarat. Tinggal ininya aja yang dibenerin. Nah ini dibenerin, kasih pendok yang lebih bagus, ya kan? Saya ada nanti pendok tak kasih. Terus taruh tempat yang bersih, siapa tahu bisa jadi barokah di sana. Oke? Oke. Mantap ya, selamat sudah punya pusaka. Ini pusaka pertama berarti ya? Jadi memang nggak pernah terpikir. Nggak pernah pikir. Tapi tiba-tiba. Nah itulah kekuatan pikiran Ron. Waktu kamu ngurusi pusaka saya kan banyak kamu ngerawat ya. Tiap hari mau kirim pusaka, akhirnya datanglah pusaka kan. Kok ada gitu. Terus waktu aku buka terus, wah aku nggak tahu, nggak mau mengada-ada nih, tanya aja sama aku review. Tapi kok kelihatannya bagus. Bagus ini bagus. Cari di Google, kok katanya ini bagus gitu. Cuman aku tak perkuat lagi sama aku ya, review. Sip. Gitu. Jadi kita lagi udah bedah tadi ya, menurut bedah pamornya, bedah ininya, dan juga dari eranya, dari era Mataram PB Sepuh ya, Pakubuwono Sepuh. Jadi kemungkinan masih ada garis ke arah Surakarta. Eranya juga sekitar abad 17, abad 18. Jadi kemungkinan besar pada saat itu masa-masa yang sulit buat keluarga kamu. Makanya dikasihlah keris Carangsoka itu. Oke. Nah, setelah ini kita mau unboxing. Ada pusaka yang saya beli mahal banget, bro. Saya beli pusaka baru pertama ini sih. Bukan pertama lah, baru kali ini saya beli pusaka dengan harga 25 juta. Wih. Dan ini bukan keris kinata loh ya, tanpa kinata, temuan sungai. Temuan sungai 25 juta. Kita lihat di video selanjutnya. Warangka masing-masing, Ron. Pasti nggak sabar lihat ini, udah gini-gini terus. Iya.